Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Boa Langka. Welcome back to my channel. Oke guys, setelah sekian lama kita tidak bersua, kali ini guys saya ingin berbagi informasi dan berbagi pengetahuannya terkait dengan dua negara yang sekarang sedang bertikai guys, yaitu Rusia dan Ukraina atau Rusia dan Ukraina ya guys. Jadi kali ini guys saya tidak membahas tentang politik yang sedang panas-panasnya ya guys pada saat sekarang, tapi saya ingin memperkenalkan informasi dan pengetahuan terkait dengan geografis, kemudian keadaan penduduk, kemudian juga batas wilayah antara Rusia dan Ukraina. Oke guys, kita lihat. Oke guys, perlu diketahui bahwasanya Rusia dan Ukraina ini merupakan dua negara yang dulunya adalah pecahan dari Uni Soviet. Nah, Uni Soviet ini dulu adalah negara besar, jadi sekarang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara guys. Salah satunya adalah Rusia dan Ukraina. Tetapi untuk negara Rusia ini guys, adalah wilayahnya itu adalah terluas dan terbesar. Bahkan disebutkan bahwa negara ini menguasai 11% dari daratan bumi kita guys. Wow, luas sekali ya guys. Nah, saking luasnya negara ini memiliki 11 zona waktu. Wow, sekaligus ya, yang menjadi zona waktu terbanyak di dunia. Nah guys, Rusia ini merupakan negara yang berada di Eropa ya, di belahan bumi Eropa, di mana dunia bagian utaranya punya batas darat dengan belasan negara serta perbatasan laut guys. Salah satunya berbatasan dengan Ukraina ya. Baik, saya ingin beritahu guys, untuk perbatasan bagian selatan itu berbatasan dengan Korea Utara, Cina, Mongolia, dan Kazakhstan, Azerbaijan, dan Georgia ya. Sedangkan untuk bagian barat itu tentunya berbatasan dengan Ukraina yang kita bahas ini nanti ya guys. Kemudian ada Belarusia, Latvia, Estonia, Finlandia, dan Norwegia. Sedangkan untuk bagian barat itu berbatasan dengan salah satu wilayah eksklave Rusia, Kaliningrad, juga berbatasan dengan Polandia dan Lituania. Nah, sementara itu untuk bagian timurnya itu berbatasan dengan laut dengan Amerika ya, yang dipisahkan Selat Bering, serta dengan Jepang. Rusia juga berbatasan ya, terutama dengan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, itu terkait dengan batas-batas wilayah dari negara Rusia guys. Nah, Rusia ini ya guys, secara sumber daya alam ini memiliki sumber daya alam yang banyak ya guys. Salah satunya itu adalah gas, kemudian minyak, dan batu bara. Di mana gas, minyak, dan batu bara ini merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh hampir semua negara di dunia guys. Bahkan Rusia ini menjadi pemasok ya, seperlima atau seperempat dari kebutuhan negara-negara yang ada di dunia ini dipasok dari Rusia. Jadi Rusia ini adalah negara penting guys untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain daripada juga sektor-sektor yang lain berkembang juga guys di Rusia. Salah satunya di antaranya adalah ada sektor pertanian, sektor kehutanan, dan sektor perikanan. Nah, kita bahas ya guys satu-satu untuk mengenal lebih dekat dengan negara Rusia. Oke guys, sebelum kita mengenal lebih dekat beberapa sektor seperti yang saya sebutkan tadi, dia di bidang pertanian itu menghasilkan produk apa saja sih, kemudian kehutanan juga
Rusia. Tuh lihat kan luas kan wilayah daratannya. Kemudian itu lihat yang di agak ke bawah sedikit karena ini petanya dalam bentuk bulat ya, globe. Kemudian itu Indonesia guys. Nah sedangkan benderanya, bendera dari Rusia itu berwarna putih, biru, dan merah itu guys. Nah yang saya tunjukkan di gambar itu. Kemudian, nah ini adalah peta yang lebih jelas lagi guys untuk menunjukkan letak Ukraina terhadap Rusia ya. Jadi kalau dilihat dari peta ini, Ukraina ini termasuk negara yang lumayan besar ya dari pecahan Uni Soviet pada saat itu ya, dibandingkan negara-negara lain seperti Finlandia, kemudian Polandia, dan lain-lain ya guys. Jadi memang Ukraina ini termasuk negara yang lumayan besar untuk perpecahan dari Rusia ya guys. Nah sebenarnya Ukraina ini menurut sejarahnya ya, untuk bagian timurnya itu wilayah Ukraina ini kebanyakan didomisili oleh orang-orang yang keturunan atau bersuku atau ya keturunan dan bersuku orang-orang Rusia ya guys, untuk bagian timur dari Ukraina. Sedangkan untuk barat itu bukan ya. Jadi nah peta berikutnya guys, atau gambar berikutnya, saya ingin menunjukkan bahwa konflik yang terjadi sejak tahun ya, sebenarnya konflik yang terjadi ini udah lama ya antara Ukraina dengan Rusia, tapi semakin memanas ini guys terkait dengan politik, terutama terkait dengan masalah semenanjung Crimea yaitu dilihat tuh guys, ada semacam pulau ya, pulau kecil gini, semenanjung ya, mereka menyebut semenanjung Crimea. Nah itu menjadi tempat atau rebutan antara Ukraina dan Rusia guys. Jadi sebenarnya semenanjung Crimea ini kalau dilihat dari posisinya itu sebenarnya terletak di Ukraina, tapi Rusia mengklaim itu merupakan bagian dari wilayahnya ya guys. Nah itu 2014 ya, konflik antara mereka itu sudah mulai ya, dan agak sedikit hangat-hangat begitu guys. Oke, kita lupakan tentang mereka ya guys. Nah kembali kepada sektor-sektor yang dikuasai oleh atau dimiliki oleh negara Rusia, dan produk-produk apa saja yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut guys. Kita lihat 1.200 ya guys, kita lanjut ya. Jadi beberapa sektor perekonomian ya yang menjadi sektor unggulan atau sektor andalan negara Rusia itu diantaranya tadi yang seperti saya sebutkan di sektor kehutanan, pertanian, kemudian ada perikanan. Nah, apa saja produk ataupun hasil yang diperoleh dari sektor tersebut, seperti sektor pertanian itu yaitu berupa biji-bijian, gandum, kemudian ada barley, oat itu ya. Sedangkan untuk di sektor kehutanan, negara Rusia itu kemudian kertas, karton, dan kayu bulat. Nah, khusus untuk sektor perikanan, Rusia itu juga penghasil ikan polok guys. Ikan polok ini apa ya? Nanti kita lihat sama-sama ya guys. Kemudian ada salmon, kepiting, kaviar, beluga, dan herring. Nah itu beberapa produk hasil dari sektor-sektor tersebut. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi guys, untuk minyak, gas, dan batu bara, Rusia termasuk
334455. Iya, pemasok ya dunia yang terbesar ya. Jadi hampir tadi yang saya sebutkan untuk batu bara itu seperempat atau seperlima pemasok batu bara dunia ya guys secara global. Sedangkan untuk minyak dan gas sama. Jadi memang luar biasa ya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Nah sekarang kita bahas negara Ukraina ya. Jadi guys, Ukraina ini terletak di Eropa Timur ya. Jadi memang tepat berbatasan dengan negara Rusia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ukraina ini adalah pecahan dari Uni Soviet ya. Nah, pada tahun 1991 yaitu tanggal 24 Agustus Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kemudian Uni Soviet juga dibubarkan di bulan Desember ya, pada tanggal 26 Desember tahun 1991, maka komplitlah kedaulatan Ukraina ini menjadi negara yang utuh, merdeka, dan berdaulat. Nah, jadi untuk Ukraina ini itu hampir mirip-mirip ya guys, suku, bahasa, kemudian juga letak geografisnya dengan negara Rusia. Cuman memang wilayahnya, luas wilayahnya tuh memang ya nggak ada apa-apanya kan dibandingkan dengan Rusia. Itu guys sedikit tentang Ukraina yang sekarang lagi konflik ya dengan Rusia gara-gara, tahulah guys ya isunya apa, terkait dengan NATO, terkait dengan semenanjung Krimen ya, semenanjung apa tadi itu namanya? Krimeni ya, pokoknya semenanjung itulah tadi sudah saya sebutin. Nah, untuk apa namanya, benderanya, bendera Ukraina itu tadi ada di foto ya guys, itu fotonya warnanya apa? Tuh, warnanya biru kuning. Jadi bendera Ukraina itu berwarna biru kuning. Nah guys, itu tentang Ukraina. Mudah-mudahan ya perang yang sedang berlangsung sekarang, yang sudah hampir 2 minggu ini antara Rusia melawan Rusia dan Ukraina bisa menemukan satu kesepakatan damai ya guys, karena kan bagaimanapun yang namanya perang itu pasti merugikan kedua belah pihak dan memakan korban ya. Jadi tidak hanya harta benda tapi juga nyawa ya. Jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan ada kesepakatan bagus ya antara kedua negara ini sehingga perang yang saat sekarang sedang berlangsung usai lah ya, diselesaikan dengan baik-baik dan berakhir, jangan sampai justru semakin membabi buta atau semakin besar ya perangnya. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan, informasi sedikit tentang Rusia dan Ukraina. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See you later.